Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Ulama dan Manusia yang Dikutuk Menjadi Kera. Ternyata ini penyebabnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari liputan6.com, dahulu ada manusia yang dikutuk menjadi kera. Apa yang menyebabkan ia mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak kisahnya sampai selesai agar tidak sesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada zaman dahulu ada seorang penyair hebat yang sangat populer di masanya. Namun penyair itu ialah Syekh Farasat. Melalui syair-syairnya, beliau begitu asik dan senang memuji Rasulullah SAW. Ia juga memiliki kebiasaan menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ia juga tidak pernah lupa untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di sana juga ia membaca syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW atau disebut kasidah. Apa yang dilakukan Syekh Farasdak mengundang perhatian seseorang. Orang tersebut lantas menjumpai Syekh Farasdak dan menawari makan siang di rumahnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Syekh Farasdak langsung menerima ajakan orang itu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh hingga keluar Madinah, akhirnya mereka sampai ke tempat tujuannya. Ketika mereka berada di dalam rumah, orang tersebut memegangi Syekh sembari berkata, "Sungguh aku sangat benci orang-orang yang memuji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kupotong lidahmu agar engkau tidak lagi memujinya." Nauzubillahi min dzalik. Celaka orang. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lalu orang itu menarik lidah Syekh Farasdak dan memotongnya dan berkata, "Ambil dan bawa potongan lidahmu ini, lalu pergilah untuk kembali memuji Muhammad SAW." Sang penyair menangis kesakitan. Dia bergegas menuju makam Rasulullah SAW seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku. Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu Rasulullah SAW. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ke mulutku seperti semula."
Sahabat yang beriman dimanapun berada, Syekh Farasdak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Aku sangat menyenangi mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair, yaitu Sa'id bin Farasdak, terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Masya Allah. Maka Sa'id bin Farasdak bertambah dahsyat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun berikutnya, Sa'id Farasdak datang lagi menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis dengan kejadian tahun lalu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda berparas tampan dan memiliki rona muka yang cerah, menemuinya seraya mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Farasdak tidak melupakan kejadian pedih yang menimpahnya tahun lalu. Akan tetapi, tanpa ada keraguan sedikit pun, ia tetap menerima ajakan pemuda tersebut. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan panjang dan benak, Syekh Farasdak mengatakan bahwa jalan yang ia lalui ini tidak asing baginya. Benar saja, setelah sampai di rumahnya, Syekh Farasdak mengenal baik rumah itu adalah rumah yang dulu pernah ia datangi hingga dipotong lidahnya oleh pemiliknya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak muda itu meminta Sa'id bin Farasdak untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia pun memasuki rumah itu dan melihat sekelilingnya. Anehnya teman-teman, di dalam rumah ini ia mendapati sebuah kurungan besi yang besar yang dalamnya terdapat seekor kera yang besarnya seukuran manusia, bahkan melebihinya. Masya Allah. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang di dalam kurungan itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah memotong lidahmu. Atas perilaku ayahku ini, keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya menjadi seorang kera." Kejadian seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Quran Al-Arab ayat 165. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tersingkir dari segala musibah dan segala bencana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari orang-orang yang suka memfitnah. Lanjut ceritanya, kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farasdak berdoa, "Ya Allah,
telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi rasa dendam dan benci kepadanya. Maka Sefarasdak berdoa. Sekali lagi dia berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi rasa dendam dan benci kepadanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika itu pun mengembalikannya pada wujud yang semula. Masya Allah, begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat-sahabatku kisah seorang ulama ahli syair yang dipotong lidahnya karena sering dan senang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disarikan dari Quran ayat Al-A'raf ayat 166. Semoga apa yang saya sampaikan pada video singkat tentang kisah ini bisa kita ambil hikmahnya dan menjadikan sebuah pembelajaran bahwa jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah angkuh kepada orang-orang yang memuji Rasulullah SAW. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video singkat ini, karena perlu kita ketahui saudara-saudariku, sahabat-sahabatku yang seiman dimanapun berada, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Mukhtar Aditya Pratama. Semoga yang sudah nge-share, sudah like mendapatkan balasan yang berlimpah dan dilancarkan segala urusannya beserta rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.